Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa bertemu kembali, khususnya untuk para guru PAUD dan sekolah dasar. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah peraturan baru yang menurut saya penting banget untuk kita pahami bersama. Anggap saja ini obrolan santai kita ya. Kita semua kan punya tujuan yang sama ya, yaitu memastikan anak-anak didik kita bisa tumbuh dan belajar dengan perasaan aman dan bahagia. Sekolah sering kita sebut sebagai rumah kedua. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa benar-benar mewujudkan rumah kedua yang aman dan nyaman untuk setiap anak, tanpa terkecuali? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, hadirlah Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Oke, jangan langsung pusing dengar nama peraturannya ya. Anggap saja ini bukan sekedar aturan baru yang ribet. Coba kita lihat ini sebagai sebuah semacam peta atau panduan baru yang dirancang khusus untuk membantu kita semua mencapai tujuan mulia tadi. Ini dia nih, perubahan yang paling mendasar. Coba kita lihat, dulu pendekatan kita itu seringnya reaktif. Artinya, kita baru bergerak setelah ada kejadian, setelah ada masalah. Nah, sekarang paradigmanya diubah total. Kita diajak untuk jadi lebih proaktif, dengan pendekatan promotif dan preventif. Jadi, kita nggak lagi jadi pemadam kebakaran, tapi kita semua diajak jadi arsitek yang membangun lingkungan sekolah yang aman dari pondasinya. Mencegah itu jauh lebih baik kan? Dan yang membuat peraturan ini terasa begitu hangat adalah semangat di baliknya. Seperti kutipan dari Ibu Suharti ini, intinya adalah memuliakan. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal cara kita memandang setiap anak, setiap guru, setiap staf, sebagai manusia utuh yang punya martabat. Inilah jantung dari kebijakan ini. Semuanya berawal dari rasa hormat. Terus gimana cara praktisnya membangun budaya ini? Nah, biar gampang, peraturan ini merangkumnya ke dalam 4 pilar utama. Anggap saja ini 4 tiang penyangga yang harus kita pastikan kokoh supaya bangunan sekolah aman kita bisa berdiri dengan tegak. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, kebutuhan spiritual, gampangnya ya memastikan anak bebas beribadah sesuai keyakinannya. Kedua, perlindungan fisik. Nah, buat guru PAUD ini konkret banget. Misalnya, ngecek ayunan atau perosotan di halaman, ada bagian yang tajam atau enggak. Ketiga, kesejahteraan psikologis. Ini soal menciptakan suasana kelas yang bikin anak nyaman, berani bertanya, berani salah. Dan yang keempat, keamanan digital. Mungkin sesederhana ngajarin anak-anak kalau mau posting foto temen, harus izin dulu ya. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru dan paling dekat dengan kita semua, peran kita, para guru. Karena visi besar tadi, sebagus apapun di atas kertas, hanya akan jadi kenyataan lewat sentuhan dan tindakan kita sehari-hari di dalam kelas. Jadi apa sih yang bisa langsung kita lakukan? Pertama, yuk buat kesepakatan kelas bareng anak-anak. Untuk anak PAUD pun bisa loh. Misalnya, mainan ini milik bersama, kita pakai bergantian ya. Kedua, kita ini kan role model ya. Cara kita bicara ke anak, ke sesama guru, itu semua mereka rekam. Ketiga, selipkan nilai-nilai karakter lewat nyanyian, dongeng, atau permainan. Dan yang terakhir, ini penting banget, kepekaan kita. Coba deh lebih perhatikan kalau ada anak yang tiba-tiba jadi lebih murung atau nggak mau main. Itulah deteksi dini. Dan tolong ingat selalu poin ini ya Bapak Ibu. Meskipun ini adalah kerja tim satu sekolah, tapi di dalam ruang kelas, Andalah pemimpin utamanya. Andalah orang nomor 1 yang paling berpengaruh dalam menciptakan atmosfer kelas yang aman dan positif bagi anak-anak setiap harinya. Tentu saja, tanggung jawab ini kedengarannya besar sekali. Tapi, tenang dulu. Kabar gaibnya adalah, Bapak dan Ibu guru tidak akan berjalan sendirian. Justru peraturan baru ini dirancang untuk membangun sistem dukungan yang lebih solid, karena ini adalah perjuangan kita bersama. Nah, salah satu bentuk dukungannya adalah Pokja, atau kelompok kerja. Apaan tuh Pokja? Gampangnya ini adalah tim bantuan di tingkat daerah yang siap mendukung sekolah. Jadi jangan dibayangkan ini sebagai birokrasi baru yang bikin ribet. Sebaliknya, anggap Pokja ini sebagai teman atau tim ahli yang bisa kita mintai tolong. Dan slide ini menunjukkan salah satu manfaat terbesar dari sistem baru ini. Lihat deh pembagiannya jelas sekali. Kalau ada pelanggaran tata tertib biasa, yaitu diselesaikan di level sekolah. Tapi, kalau ada kasus yang sudah masuk ranah pelanggaran hukum atau pidana, sekolah nggak lagi menanggung bebannya sendirian. Kasus itu akan ditangani oleh Pokja. Wah, ini sebuah kelegaan yang luar biasa ya untuk para guru dan kepala sekolah. Pada akhirnya, ini semua sejalan dengan konsep catur pusat pendidikan. Artinya, menciptakan lingkungan yang aman itu butuh kerja keroyokan, butuh gotong royong. Butuh sekolah yang hebat, orang tua yang mendukung di rumah, masyarakat sekitar yang peduli, dan juga peran positif dari media. Semuanya saling terkait.
Baik, setelah kita ngobrol panjang lebar, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya pesan utama yang perlu kita bawa pulang dari obrolan kita tentang peraturan baru ini? Inilah dia intisarinya. Tolong jangan melihat peraturan ini sebagai tumpukan kertas atau beban pekerjaan baru. Lihatlah ini sebagai sebuah toolkit, ya, seperangkat alat bantu yang diberikan kepada kita. Alat-alat ini dirancang untuk memberdayakan kita, untuk memudahkan kita membangun rumah kedua yang aman dan nyaman yang selama ini kita impikan untuk anak-anak kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Nggak perlu mengubah semuanya dalam satu malam. Cukup pikirkan satu hal saja. Apa satu kebiasaan kecil baru yang bisa Anda mulai besok di kelas, yang bisa membuat sekolah menjadi tempat yang sedikit saja lebih aman dan nyaman bagi anak-anak? Terima kasih banyak sudah menyimak.